Semua kan bergantung niat. Iya sih. Niat memanfaatkan UMKM sebagai jaringan politik seperti yang dulu. Jaringan untuk hanya meraih suara, atau niatnya habluminallah. Ngopi, ngobrol inspirasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel. Ya boleh lah, ntar mau di-upload di channel Ngopi Ngobrol Inspirasi kayak, atau di channelnya Fadlur Rian, nggak apa-apa. Tapi pertama-tama gue mau mengingatkan bahwa kita dulu pernah punya channel namanya Ngopi Ngobrol Inspirasi. Ya, lu bisa cari di Spotify dan lain-lain lah. Nah, sekarang setelah sekian purnama nggak ketemu, ini salah satu sahabat di masa-masa gagal ya. banyak masa-masa gagal. Bang Ipul. Salam kenal. Atau nama aslinya Saifullah. Ya, cuman kita itu terlalu alim lah nama Saifullah. Jadi kita manggilnya Bang Ipul aja. Ya, dari dulu memang penggiat UMKM, ngementorin banyak UMKM di Depok juga, ngasih channel, membantuin UMKM dan lain sebagainya, dan sekarang juga sebagai ketua asosiasi UMKM Depok ya, ketua asosiasi UMKM Depok, dan juga punya Depok Halal Center ya. Ya. Depok Halal Center. Gue sebelum ke Depok Halal Center, Bang, lu dunia persilatan selama ini bagaimana nih selama belasan tahun ini? Apakah masih stay dulu? Dia ini kopi banget, seneng buka kopi dan segala macam. Terus kenapa akhirnya semua itu udahlah gitu? Ya, keresahan apa nih? Masalah usaha pribadi yang kemarin di bidang kopi ya, karena kopi itu istimewa. Harganya tuh kadang-kadang terjangkau, kadang-kadang tidak. Oke. Kalau kita bermain hanya di hilir, ya kita nggak kebagian apa-apa. Kita harus main di hulu, sedangkan skill gue untuk main di hulu kurang lah gitu kan. Akhirnya skill kan apa yang lain nih? ya skill, permodalan kan gitu kan. Iya. Itu yang penting sih di situ. Oke. Karena kan kalau mau kita dapat kopi yang continue, stabil gitu ya, sustainable ya, mau nggak mau harus punya petani kopi plasma. Oke. Ya, yang memang kita bimbing, bina dan support. Oke. Baik penanggulangan hamanya, pupuknya, dan lain-lain yang bersifat pertanian lah ya. Nah, di situ saya nggak punya skillnya dan juga modalnya. Oke. Tapi kan ada sebuah fase di mana gue tahu lu di hire orang gitu untuk memimpin kafe atau gimana. Itu kenapa nggak nerusin situ aja akhirnya? Oh, itu karena ya namanya kerja ya. Beberapa orang dengan karakter yang mungkin mirip-mirip sama gue gitu kan. Mungkin lebih cocok jadi Ronin. Iya. Gitu, jadi Ronin. Paham. Maka dia setting sendiri, dia kerjain sendiri, dia gerak sendiri gitu kan. Iya. Ya sebenarnya sih kurang bagus juga gitu kan. Kalau kita sudah menjadi Ronin, baiknya kita punya beberapa tim yang memang itu yang bisa membantu kita. Iya. Nah, itu yang sekarang saya lakukan itu. Jadi di Depok Halal Center ini kita udah punya beberapa tim yang memang di spesialis masing-masing. Contohnya misalnya perizinan tentang LSU pariwisata kita sudah punya. Izin edar BPOM. Izin edar BPOM kan macam-macam, ada yang obat, kosmetik, pangan, itu beda-beda juga teman timnya. Kemudian kalau halal juga, walaupun saya juga menggeluti halal, tapi kita harus bagi kerja. Gitu. Karena kalau kita nggak bisa kerja sendiri. Karena tugas saya sekarang adalah bagaimana ngebawa lembaga ini ke depan, evaluasi, inovasi, kemudian kolaborasi. Nah, dengan dukungan tim-tim gitu. Nah, itu juga yang saya belajar dari beberapa UMKM. Gitu kan. UMKM yang mendapatkan program dari pemerintah, kayaknya UMKM itu Superman. dikasih pelatihan apa namanya? Salam. Salim dulu. Hei, iklan. Gue juga dong. Gini.
dikasih pelatihan macam-macam, kasih pelatihannya, pelatihan digital marketing, pelatihan membuat kemasan, pelatihan membuat logo. Ya, ketika UMKM dikasih seperti itu, ya akhirnya merasa berat. Bukan masa nggak bakal kepegang karena core-nya dia tuh kan harus di peningkatan kualitas dan kapasitas. Nah, harusnya ini pemerintah kota maupun pemerintah pusat adalah solusinya bukan itu. Tapi memberikan fasilitas, kalau mau bikin logo di sini. Ada APBD yang dianggarkan. Kalau mau bikin kemasan di sini, ada cara kemasan murah, efektif dan efisien, sesuai dengan standar keamanan pangan dan halal, kan gitu. Kalau mau digital marketing ini kita sudah punya agensinya yang siap, affiliate ini siap membantu untuk pemasaran produk, kan itu yang penting. Pelaku UMKM kita dorong dia untuk berinovasi produk. Betul. Dan arahkan mereka nggak FOMO. Gitu. Tetap fokus di produknya. Betul, itu. Di produknya. Ketika ada produk lain, ikut. Akhirnya nggak kepegang, legalitas juga awur-awuran segala macam, nggak fokus. Kalau misalkan itu salah. Pertanyaannya gini kan sekarang. Emang APBD-nya keluar untuk UMKM supaya bisa ini tempat desain logo, nih tempat ini digital marketing. Kalau keluar nggak? Harusnya goodwill pemerintah gitu, mendengarkan seperti Asosiasi UMKM Kota Depok yang sudah mengerti kebutuhan dasar UMKM itu seperti apa sih. Betul. Kita nggak butuh pelatihan yang menguras energi, ngabisin waktu seharian di ruang seminar, gitu kan. Tapi nggak akan jalan, gitu loh. Nggak bisa jalanin juga. Nah, sekarang kan gini, kebutuhan UMKM yang produk basah apa sih? Kan gitu kan. BPOM. Kemudian BPOM bilang, BPOM gratis kok. Gratis. Tapi apakah teman-teman itu dilatih untuk membuat dokumen mutu? Kemudian apakah ada bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki atau merenovasi dapur atau ruang produksi? Belum. Nah, sampai sekarang musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, musrenbang tingkat kota itu banyakannya top down dari Bapeda. Gitu. Tidak mau mendengarkan FGD, hanya FGD cuman FGD gitu-gitu aja lah. Tapi tidak bahas istilahnya nggak bahas DED-nya. Gitu loh, nggak bahas detailnya seperti apa. Gitu. Ya berarti itu tugas ente sebagai ketua. Tugas saya untuk berkomunikasi dengan pemerintah kota bahwa kebutuhan dasar masyarakat yang berusaha di skala mikro ini. Contoh, pelaku UMKM, pelaku restoran, pelaku catering kesulitan dengan namanya ayam segar harus sertifikat halal. Gitu? Iya. Karena apa? Karena di Depok sendiri nggak bisa bikin RPH selain di satu titik wilayah tertentu. Gitu kan. Nah, kami Asosiasi UMKM Kota Depok sedang bikin invisibility studies tentang bagaimana kita punya RPU di tiap-tiap pasar yang memang besar. Contoh Pasar Kebiri, Pasar Cisalak, dan pasar misalnya Pasar Citayam. Yang itu dikelola oleh UPTD atau BUMD. Yang nantinya para pedagang ayam nggak motong sendiri. Kan sekarang gini, habis motong kemudian ditumpuk dalam tong. Kemudian direbus. Nah, di situ dalam proses keamanan pangannya nggak dapet, syariatnya nggak dapet. Nah, selama ini masyarakat mengkonsumsi makanan, terutama ayam, itu belum standar keamanan pangan. Gitu. Ini PR yang berat loh. Enggak sih, kalau ada niat dan komunikasi, gitu kan. Kemudian juga mau mendengarkan. Iya, maksud gue hanya orang-orang tertentu yang bisa ngakses ke situ yang bisa didengerin, nggak mungkin lah kalau. Ya, insya Allah dengan wali kota yang baru ini, beliau lebih mendengarkan. Nah, memang nggak langsung membalik itu sebuah telapak tangan, karena kan harus ada namanya entah perwal atau perda segala macam. Tapi kan niat kita untuk ke situ sudah ada. Kita akan dorong ke situ hingga jaminan keamanan pangan dan halalan produk ayam yang akan dikonsumsi masyarakat Kota Depok dan UMKM itu bisa terakomodir.
Oke, kalau kayak gitu kasusnya. Karena gini juga. Oke, gimana? Salah satu ciri kota sehat adalah mempunyai atau memiliki NKV di satu toko ber-NKV di pasar. NKV itu nomor kontrol veteriner. Oke. Nah, kalau di pasar kan ada misalnya tukang daging ya. Ya. Tukang daging. Ya. Nah, itu namanya kalau di veterineran itu namanya UPD, Oke. unit pengolahan daging. Oke. Apakah secara sanitasi higienisnya masuk? Bisa nggak sesuai NKV? Itu walau alam. Ya, yang jelas selama ini kita menggunakan produk daging itu yang banyakan terkontaminasi sama bakteri. Ya, Leh. Oke. Apa kunci motor? Ayo. Nanti aja sana jam tujuan. Tujuan apa jam? Ya, pokoknya kamu jalan aja dulu. Ini salut saya ini. Berat tuh. Iya, ya oke lah kalau bilang PR-nya nggak berat. Sekarang kalau kita ngambil dari sudut pandang UMKM-nya ya, dari mereka UMKM-nya. Orientasi UMKM itu kan ya, satu, barang gue laku. Betul. Nah, kalau katakanlah gini lah, diribetin, apakah itu jadi suatu hal yang rumit bagi UMKM? Tidak. Halal lah, sertifikat halal harus punya badan ini dan segala macam. Ya, memang PR bagi Asosiasi UMKM Kota Depok dan pemerintah Kota Depok adalah menggeser mindset dari pedagang menjadi pengusaha. Kalau pedagang ya pedagang produk jadi oke. Ya. Mereka nggak butuh apa-apa. Tapi kalau misalnya saya bilang kenapa bilang pengusaha, karena dia benar berusaha. Dari pemilih bahan sendiri, memproduksi sendiri, memasarkan sendiri, kan itu klasifikasinya usaha, bukan selling, gitu kan? Karena ada proses produksi di situ. Nah, untuk itu harusnya pemerintah itu menyiapkan fasilitas-fasilitas yang tidak dimiliki oleh UMKM, ya seperti itu tadi, bikin logo, terus kemudian ada bantuan hak karya intelektual logonya, benar. Ya kan? Nah, kemudian juga mungkin aplikasi keuangannya yang ringkas dan mudah dimengerti. Iya. Dan harus user friendly ya. Karena pelaku UMKM rata-rata itu 35 ke atas dan gaptek gitu loh. Jadi dia bagaimana cara menggunakannya lebih simple gitu, lebih ringkas. Karena gini, ketika dia sudah besar bagus, kemudian kita mau pitching ke investor, entah angel investor, entah badan hukum, ketika bikin proposal, ketika kita harus lampirin catatan keuangan, itu pasti banyak yang nggak beres. Bagaimana bisa berkembang kalau nggak di pondasinya kita bina nih fondasinya. Ya, tapi tetap gini sih Bang. Bagi gue itu, wah gila. Itu bukan tetap bagi gue bukan PR yang mudah, karena kita tahu ya mindset masyarakat juga, terutama pelaku UMKM juga ya nggak segitunya. Jadi yang gue mau pertanyakan, apakah di asosiasi itu akhirnya semua bisa gabung, terus lu mau geser mindset semuanya itu, atau memang lu dari depan udah difilter siapa yang benar-benar niat mau jadi pengusaha? Gini, kalau nanti di Asosiasi UMKM Kota Depok itu ada 3 klaster. Oke. Klaster yang memang baru memulai dan masih berorientasi dagang, gitu kan, masih banyak. Gitu kan. Kedua, yang memang mau naik kelas. Naik kelas itu gimana caranya? Ya merapikan catatan keuangannya, hitung harga pokok produksinya, kemudian belajar namanya MBC, kan gitu kan, bagaimana rantai sistemnya seperti apa. Nah kan, ini kan juga mungkin dari 100 mau naik kelasnya punya 4-5 orang. Gitu kan? Betul. Nah, kemudian dari sini baru setelah ini bagus, baik selama 3-6 bulan baru kita bikin namanya business pitching. Kita undang angel investor atau pendana. Lu bisa nganterin sampai sana? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Semua kan tergantung niat. Iya sih. Niat memanfaatkan UMKM sebagai jaringan politik seperti yang dulu. Jaringan untuk hanya meraih suara, atau niatnya habluminallah gitu kan. Itu sebenarnya semua dari niat, Bos. Kalau cuma ngumpulin kemudian datanglah tokoh politik seolah-olah dia peduli UMKM, tapi secara teknis tidak pernah ngebina, boro-boro ngebina, dimintain bantuannya aja susah. Ya, di bangke ini bikin gatel omongan. Iya kan? Mulut gua gatel juga. Ya, mendingan Asosiasi UMKM Kota berdiri, ya, sekarang mandiri, memiliki legalitas badan hukum, kita minta bantuannya ke swasta, BUMN, ya seperti itu.
Dan itu asasnya keterbukaan. Oke. Itu ada di anggaran dasar anggaran rumah tangganya sudah kita bikin. Jadi selama dia beroperasi pun keuangannya juga keterbukaannya ada. Terbuka. Setuju. Terbuka. Kemudian juga dari situ bisa misalnya kita minta persetujuan anggota, ini misalnya dapat dana sekian persennya kita masukin koperasi untuk dana talangan ketika teman-teman UMKM nih contoh sudah di titik fase kedua, dia butuh apa nih? Oke. Ya kan, mungkin butuh laptop loh atau apa, ya bisa kita cicilin. Kan gitu. Iya. Atau misalnya dia, Pak saya mau bazar di Bandung atau di apa, kebutuhannya segini, ya kita ajak hitung-hitungan dulu. Iya betul. Setuju. Jangan mereka jalan-jalan aja. Iya bener. Untungnya mah kagak gitu, capeknya iya dikerjain orang juga. Iya. Jadi jangan cuman UMKM tuh diundang untuk wah ini loh UMKM kami, iya kan? Tapi di belakang mereka teriak nggak ada omset, nggak bisa jualan. Makanya kan kita harus tetap dikurasi, diseleksi mana orang-orang fighter. Karena kalau namanya bazar itu kan, nah salah tanggapnya gini, bazar itu dianggap jualan. Bazar itu ajang promo. Ajang promo marketing itu sebenarnya. Ajang promo, ajang marketing. Bagaimana kalian mempromosikan produknya? Caranya gimana? Orang bisa tahu. Kasih harga murah. Iya, dan dikenal terus. Itu kasih harga murah, diskon segala macam. Nah itu kan teknik-teknik apa namanya sih? Benchmarking itu kan nggak main di sekarang ini gitu. Diajak cuma dibina sama dinas, suruh jualan, terus laku nggak laku bodo amat dinasnya. Itu biasanya begitu. Iya biasanya begitu. Itu biasanya. Ada juga asosiasi, komunitas ngumpulin cuma jualan tenda doang. Gue dapet tenda nih di sini, itu kan ada sekian tenda, bayar sama gua, segala macam. Tapi pembinaan kapasitas produktivitas sama legalitasnya nol. Iya. Nah, sekarang kalau misalkan lu bikin asosiasi kayak gitu, siapa yang bisa danain? Maksudnya ada yang mau danain asosiasi itu untuk akhirnya? Kan itu kan butuh orang yang ngerti tuh. Butuh perantara antara UMKM dengan ini, dan asosiasi itu menurut gue bisa jadi hubnya tuh, penghubungnya. Ya sebenarnya kan semua belajar dari ketiadaan. Asik. Kalau kita bicara di Sampat kan ada itu dari tiada dulu kan gitu kan. Iya. Nah, kebetulan teman-teman kami yang sekarang bergabung ini saya juga agak selektif untuk pengurus. Untuk milih pengurus itu bukan yang dari dasar banget, tapi menuju fase ketiga. Itu pemilihannya. Kemudian ada juga salah satunya itu memang dia itu pegiat UMKM yang produksinya sudah jalan sendiri, misalnya udah punya karyawan, sudah settle lah. Iya, udah settle. Betul. Karena kalau enggak susah juga sambil ngurusin itu segala macam. Dia mikirin duit juga kali. Iya, mikirin perutnya juga. Karena itu kan makanya jangan sampai asosiasi ini jadi nafkah kita, bukan. Iya, betul. Tapi ini adalah suatu lembaga organisasi yang buat bermanfaatnya ke masyarakat, khususnya Kota Depok. Bagaimana menciptakan pelaku usaha yang tangguh, inovatif, dan kreatif. Itu. Sekarang gini, kalau misalkan lu ngomong begitu, nih yang denger nih, yang nonton, yang bisa dari berbagai kota, ini pasti pingin lah, dan belum tentu ada yang kayak gitu. Bisa nggak ya yang selain Depok akhirnya itu mau gabung juga? Bisa aja selama gini niatnya itu, yang seperti Ane bilang, niatnya itu bukan kalkulus politik ya. Iya, tapi memanfaatkan situasi politik untuk pengembangan ekonomi masyarakat nggak masalah. Iya, setuju, gitu kan. Betul. Tapi kalau misalnya bikin asosiasi atau bikin komunitas yang ujung-ujungnya nanti buat dagang sapi, ya akhirnya ya nggak jalan. Tapi kalau kita profesionalitas, memang kita tata ulang, transparansi, kemudian bukan single factor. Ketua nggak boleh single factor. Oh iya pasti. Yang jeleknya organisasi itu kan ketika ketuanya single factor. Apa-apa harus ketua, Kadang-kadang ketuanya ngelarang-larang, udah gua aja yang kesana, gua aja kesini. Tapi akhirnya cuma seremonial belaka. Seperti yang sudah-sudah, seremonial aja datang sebagai ketua UMKM. Tapi aneh. Ini yang salah. Ya yang salah, entah salah atau entah tidak tahu cara berpikirnya kan. Makanya organisasi saat ini ya harus berdasarkan atensi akademik. Itu kayak misalnya yang tadi saya bilang invisibility studies tentang RPU. Saya nggak bikin pikiran saya sendiri, bukan.
Tapi saya banyak tanya ke salah satu lembaga pemeriksa halal, ahli hukum, kemudian juga ke pejabat veteriner di Jawa Barat, kemudian juga bicara dengan dinas DKP 3 yang menanggap respon dari beliau itu cukup baik banget, dan menunggu mereka menunggu bagaimana, soalnya salah satu ciri kota sehat apa nilainya, ada NKV di pasar, ada toko. Yang itu indikatornya itu ya? Indikatornya itu. Nah, dengan itu, ketika Kota Depok punya RPU 3 tempat aja, kan harus NKV, harus sertifikat halal. Ada 2 elemen itu kan. Nah, itu sudah cukup membantu pemerintah untuk menjadikan Depok kota sehat. Oke. Berarti ini yang mau gabung juga ya boleh ya? Dari kota lain, artinya gini maksud gua, lu bener-bener mau memang ini asosiasi khusus Depok aja atau enggak? Karena gua rasa ini harusnya kelas nasional. Enggak, ini ke Depok dulu. Depok dulu. Kita rawat Depok, kita bina Depok, dan nanti ketika memang teman-teman luar kota pengen gimana sih konsepnya, gimana sih ininya, ya tinggal kita share aja tentang khusus Depok kota kita. Khusus Depok tuh beroperasinya di Depok atau KTP-nya Depok? Kalau untuk pelaku usahanya, karena kita ngikutin arahan Pak Wali Kota, ya harus BNB, by name by address, BNBA. Gitu, harus sesuai dengan KTP Depok. Karena kan tidak menutup kemungkinan misalnya kita dapat CSR-nya dari BUMD atau misalnya Bank Jawa Barat, BJB, kan gitu kan, itu kan uangnya orang Depok. Nggak mungkin kita kasih binaan orang luar Depok. Iya, benar. Karena ini pajaknya pajak orang Depok. Iya, etikanya di situ. Iya, betul. Gitu. Sekarang gue mau tadi balik ke ngomongin halal ya tadi. Dari tadi kita ngomongin sertifikasi halal dan segala macam. Banyak pelaku UMKM juga yang ya mungkin bukan mereka nggak peduli, tapi mereka takut ribet. Ya. Sebenarnya gini, pemerintah juga... Sepenting apa sih sertifikat halal? Itu sudah di Undang-Undang 33, Undang-Undang 33 tahun 2000, revisi Undang-Undang 33 tahun 2024 itu memang sudah wajib. Bahkan UMKM ini mendapat relaksasi 2 tahun. Seharusnya 17 Oktober 2024 seluruh produk makanan, minuman harus bersertifikat halal. Nah, tapi ada relaksasi untuk usaha mikro, relaksasi 2 tahun sampai 17 Oktober 2026. Nah, antisipasi pemerintah Kota Depok saat ini adalah menyediakan sertifikat halal gratis dengan kuota kalau nggak salah 1.000. Kemudian sertifikat halal reguler buat produk yang tidak bisa diakomodir sertifikat halal gratis itu kalau nggak salah 150. Memang biayanya besar. Untuk reguler itu bisa 3-5 juta per usaha ya. Nah, kalau sertifikat halal gratis itu dari pemerintah kota menyediakan 1.000 kalau nggak salah tahun ini ya. Itu mulai program Juli di bulan Juli. Nah, itu sebuah terobosan yang bagus. Cuman sekarang tinggal sosialisasinya ke masyarakat. Karena gini, kalau UMKM yang bergabung dengan UMKM kelurahan atau asosiasi UMKM, mereka udah paham aturan itu. Tapi kalau yang belum terjamah, gerobakan segala macam, ini yang belum terjamah. Nah, ini kan harusnya pemerintah Kota Depok bekerja sama dengan asosiasi atau komunitas lain untuk menginformasikan ini. Karena saat ini kan masih daftarnya lewat website segala macam. Itu ya jujur aja kembali lagi orang tua itu kan gaptek. Iya. Informasi nggak bisa diserap gitu. Kan Anda di media sosial, nenek-nenek nggak main Instagram. Kan gitu. Iya. Nah, itu yang bikin orang mungkin bukan yang nggak mau ngurus. Karena informasinya belum tersampaikan dengan baik, itu bisa aja sih. Iya, bisa jadi. Gitu. Kemudian juga Satgas Halal ini kan belum clear di tingkat kabupaten kota. Oh gitu? Belum clear di Kementerian Agama. Karena Satgas Halal ini masih ada yang jabat sebagai kabid atau kasih di tingkat kepala kantor urusan agama di Kota Depok. Khususnya ya. Jadi ya, beliau kan juga punya tugas lain di kantor Kementerian Agama tingkat kota gitu kan ya. Kemudian jadi Satgas Halal ya agak tumpang tindih. Harusnya ada juga yang memang pegawai yang khusus ditugaskan untuk sebagai Satgas Halal yang memang kerjanya yaitu satu sosialisasi halal kemana-mana gitu kan ke Kota Depok atau kerjasama dengan Pak Camat, Pak Lurah kan gitu.
sekarang kalau kayak Depok Halal Center ini apa bisa mau wadahi, maksud gue gini, Depok Halal Center ini apakah ini salah satu lembaga yang memang katakanlah affiliate-nya pemerintah lah,